warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayat dari kelas biologi 2 NIM di 2018-8079. Baik, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan biji. Apa itu perkecambahan biji? Perkecambahan biji ialah merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Jadi yang dimaksud dengan perkecambahan biji itu adalah sebuah proses metabolisme yang dilakukan oleh biji itu sendiri, sehingga nanti dia bisa dari hasil metabolisme tersebut bisa menghasilkan suatu kecambah atau tumbuhan muda yang nantinya akan menjadi tumbuhan atau tanaman. Dalam perkecambahan biji tersebut diawali oleh satu biji atau sebuah biji atau sebuah embrio yang berada dalam biji tersebut yang awalnya berada dalam kondisi dorman. Kondisi dorman ini adalah merupakan suatu kondisi atau keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup. Jadi yang awalnya si biji tersebut tidak mengalami suatu proses atau berhenti dalam suatu kehidupannya, yang dimaksud dalam ini adalah proses metabolismenya itu, maka dia itu berkembang dan keluar dari kondisi dorman tersebut, mengalami sebuah proses metabolisme dan memberikan suatu perubahan dalam fisiologi, lalu berkecambah menjadi tumbuhan atau menjadi tumbuhan muda. Jadi itu nanti akan saya jelaskan kembali dalam proses-proses selanjutnya. Selanjutnya di sini ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama ialah tipe hipogel, yang kedua epigel. Hipogel ini ialah suatu proses perkecambahan yang mana kotiledonnya itu tidak terangkat ke atas permukaan tanah. Salah satu contoh ialah tumbuhan kelapa muda ataupun kelapa gitu. Terus yang epigel itu ialah merupakan proses perkecambahan yang mana kotiledonnya itu atau keping bijinya itu terangkat ke permukaan tanah, seperti halnya kacang dan lain sebagainya yang terangkat kayak bijinya semangka dan lain sebagainya. Itulah macam dari tipe perkecambahan. Selanjutnya untuk melakukan sebuah proses metabolisme tersebut, tentunya kita harus mengetahui hal-hal yang diperlukan oleh biji tersebut agar mampu melakukan metabolisme dengan baik. Maka hal-hal tersebut atau kondisi yang dibutuhkan ialah yang pertama kelembapan, yang kedua kehangatan, yang ketiga tanah yang yang selanjutnya ialah tanah yang bernutrisi, sinar matahari, dan benih yang berkualitas. Jadi kita agar si biji tersebut bisa melakukan metabolisme dengan baik, maka kondisi-kondisi ini harus kita perhatikan, mulai kelembapannya, apakah tanahnya itu lembab atau tidak. Ya kalau diutamakan tanah tersebut dalam keadaan subur, tidak terlalu banyak air dan tidak kekurangan air, kehangatan, jadi tidak terlalu dingin, karena juga nanti kita menyesuaikan dengan tumbuhannya tersebut. Kalau tumbuhannya tersebut itu sangat rentang dalam keadaan kehangatan yang tinggi, maka kita juga harus memperhatikannya juga. Tanah yang bernutrisi, terus sinar matahari, maka tumbuhan itu juga memerlukan sinar matahari dalam melakukan fotosintesis di sana, dan juga memberikan sebuah bantuan dalam proses metabolisme, dan benih yang berkualitas. Jadi benihnya itu harus benar-benar bagus, harus benar-benar benih yang sudah bisa ditanam sehingga proses metabolismenya itu bisa baik. Lalu di sini ada bagian-bagian dari biji tersebut. Ini merupakan kotiledon ataupun
bentuk dari biji dari keseluruhannya. Terus di dalamnya itu ada yang namanya embrio. Ini ada di dalamnya. Dari bagian ini ada yang pertama yaitu radikal yang paling bawah, yang nantinya akan menjadi ujung akar. Yang selanjutnya hipokotil di atasnya itu. Terus yang di atasnya itu ada plumula yang nantinya dia akan tumbuh ke atas dan menjadi daun. Dan ini merupakan embrio dari keseluruhannya, ini adalah embrio. Dan yang ada di samping dan di bagian samping kanan dan yang ada di selain dari yang embrio ini adalah merupakan kotiledon. Dan juga ada yang namanya mantel ataupun kulit yang menyelubungi dari kotiledon itu sendiri. Selanjutnya ialah dalam proses metabolismenya itu, yakni ketika hal yang dibutuhkan ini sudah terpenuhi, maka ketika biji ini akan ditanam, maka dia akan melakukan proses metabolismenya itu sendiri, yakni dengan memerlukan air. Jadi ketika sudah ditanam, maka embrio tersebut membutuhkan asupan yang berupa air, sehingga dia itu mampu menghidupkan ataupun si embrio ini bisa melakukan proses metabolismenya. Sudah itu ketika dia sudah diberikan asupan air, maka dia itu akan mengalami perkembangan, yakni yang pertama ialah dengan keluarnya biji, yakni dengan keluarnya akar. Jadi si embrio ini akan berkembang dengan adanya suplaian air di sana, maka dia itu akan mengeluarkan akar. Selanjutnya akar tersebut akan mencari asupan energi, dia mencari air, nutrisi dan lain sebagainya, sehingga setelah itu ketika ada asupan dari yang diserap oleh akar tersebut, maka plumulanya ini akan berkembang dan tumbuh ke atas. Ketika tumbuh ke atas, maka dia akan muncul, maka membutuhkan sinar matahari untuk melakukan suatu proses fotosintesis, sehingga di sanalah merupakan proses perkecambahan biji. Proses yang terakhir itu ialah proses perkecambahan biji. Maka tumbuhlah biji tersebut menjadi kecambah yang nantinya menjadi tumbuhan atau tanaman yang lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.